Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 32. Bacaan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dikatakan setelah Yesus wafat di salib pada malam pertama sesudah hari Sabat. Artinya peristiwa terjadi 4 hari sesudah Yesus wafat di salib atau hari Senin pertama dalam minggu itu. Situasinya adalah para murid sedang berkumpul di suatu rumah dengan semua pintu terkunci, jendela tertutup. Mereka dalam situasi ketakutan. Bisa dimengerti apa yang telah terjadi pada hari Jumat Agung. Sungguh-sungguh masih merupakan sebuah peristiwa yang membuat mereka syok, membuat mereka takut. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dalam situasi ketakutan itu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ketika Yesus hadir, yang dia tunjukkan pertama kali adalah bekas-bekas luka, penyalipan, dan juga luka di lambung. Dan dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Reaksi dari para murid yang sedang berada dalam ketakutan itu adalah terkejut dan penuh dengan sukacita. Mengapa Yesus menampakkan bekas-bekas luka di tangan dan di lambungnya? Penulis Injil mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang sama yang disalibkan pada hari Jumat 4 hari yang lalu, itulah yang sekarang hadir di tengah-tengah mereka. Yesus yang sama, yang pernah hidup bersama mereka, yang pernah mereka ikuti kemana-mana, mereka dengarkan ajarannya. Sekarang ini, setelah wafat di salib, dia hadir di tengah-tengah mereka. Yang menarik adalah bahwa Yesus yang bangkit ini menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus dianugerahkan kepada para murid yang sedang berkumpul itu. Apa sebetulnya yang mau dikatakan? Peristiwa kematian Yesus yang telah membuat para murid ketakutan, khawatir, dan merasa putus asa. Masa depan mereka seperti hancur. Dengan peristiwa kehadiran Yesus yang bangkit dan anugerah Roh Kudus, mereka kemudian dibimbing untuk melihat dengan lebih jelas bagaimana sebetulnya pengalaman kebersamaan mereka dengan Yesus. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus membuat mereka akhirnya menemukan damai sejahtera, menemukan sukacita. Hidup mereka bersama dengan Yesus bukanlah sesuatu yang sia-sia atau menjadi pengalaman yang buruk. Sebaliknya, justru dengan bimbingan dan terang Roh Kudus, mereka menemukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang berharga untuk hidup mereka selanjutnya. Hal ini nanti akan nampak jelas kalau Anda
merenungkan bacaan yang pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul tentang cara hidup gereja perdana. Mereka sungguh-sungguh menjadi komunitas atau menjadi kelompok yang penuh dengan pengharapan dan sukacita. Mereka juga dicintai oleh banyak orang. Bagian kedua terjadi 8 hari kemudian. Pada saat itu, Thomas yang dalam peristiwa pertama tidak hadir dan dia tidak mau percaya atas berita yang diberikan oleh teman-temannya bahwa Yesus bangkit. Thomas ingin membuktikan secara pribadi dengan mencucukkan tangan jarinya ke bekas luka Yesus. Pada hari itu, hari Selasa berikutnya, Yesus hadir. Suasananya masih sama. Para murid masih dalam suasana ketakutan. Mereka mengunci diri dalam rumah. Meskipun Yesus pernah menjumpai mereka, mereka masih belum sungguh-sungguh merasakan sukacita yang penuh. Dan sekarang Thomas bersama mereka. Thomas akhirnya diminta oleh Yesus untuk mendekat dan untuk mencucukkan jari di lukanya dan juga tangan di lambungnya. Thomas pun kemudian berkata, "Ya Tuhanku dan Allah." Perjumpaan Thomas secara pribadi dengan Yesus membuat Thomas mengambil keputusan yang bulat untuk percaya. Perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat Thomas tidak ragu lagi untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dalam hal ini, kita menemukan bahwa Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk percaya. Tuhan memberikan kesempatan kepada Thomas untuk mengambil keputusan secara pribadi, apakah dia mau percaya atau tidak. Tentu saja, dalam hal ini ada keterbukaan hati pada Thomas dan juga keterbukaan hati untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, melihat dan merenungkan bacaan Injil hari ini, kita sebetulnya menemukan bahwa pengalaman beriman orang zaman dulu maupun orang zaman sekarang sama. Pengalaman beriman adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Kita masing-masing mempunyai pengalaman sendiri-sendiri, dan kita masing-masing berproses dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada yang punya pengalaman panjang, ada yang punya pengalaman singkat. Namun kita masing-masing tidak bisa secara instan langsung menjadi orang yang beriman. Kita juga membutuhkan bantuan Roh Kudus yang akan menerangi kita dan mengarahkan hati kita. Kadang-kadang Roh Kudus ini juga yang membagikan damai dan sukacita ataupun juga kegelisahan, sehingga kita ada kekuatan untuk mencari dan terus berusaha menemukannya. Ada sebuah cerita, seorang pergi ke tempat yang sunyi. Dia tinggal di sebuah pondok sendirian. Tempatnya terpencil, sepi, jauh dari kota. Pada saat itu dia sungguh-sungguh merasa bosan, stres, frustasi, bingung, gak tahu mau buat apa. Karena dia merasa seperti kekeringan, kehabisan energi. Selama ini dia menghabiskan waktu untuk bekerja, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya demi kesejahteraan keluarga. Itu saja. Tapi justru kemudian
relasi dia dengan keluarga sangat sedikit, karena waktu yang tersisa juga sedikit. Dia akhirnya merasa, untuk apa semuanya ini? Dan dia pergi ke tempat yang sepi untuk mencari apa sebabnya. Dia kemudian menelusuri perjalanan hidupnya, dan dia berkata dalam hati, Tuhan, aku mohon berilah aku damai dan kebahagiaan. Dalam suasana yang sepi itu, dia mendengar sebuah bisikan. Kerjakanlah, praktekkanlah dalam hidupmu sehari-hari ajaran-ajaran Yesus, meskipun tidak semuanya kamu mengerti. Dan orang itu setelah pulang, dia berusaha untuk konsisten menjalankan nasihat Yesus. Tanpa dia sadari, ternyata dia menemukan sukacita. Dia menemukan kelegaan. Dia tidak lagi diliputi dengan banyak macam kekhawatiran. Dia merasa bahagia dalam hidupnya. Dan dia mengatakan, itulah pengalaman iman, perjumpaan pribadiku dengan Tuhan. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Semoga kita, seperti para murid dan juga Thomas, menemukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang bangkit, yang mengubah dan memperbaharui hidup kita. Amin.